Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Pada video ini Pak Iman akan membahas tentang pembahasan penilaian tengah semester yang telah kita lakukan kemarin. Ini PTS Mapel PPKN kelas 11. PTS semester genap Mapel PPKN kelas 11. Tapi sebelum Pak Iman memulai video ini, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menggunakan hand sanitizer, menggunakan face shield, dan yang tak kalah pentingnya adalah menjaga jarak, jadi hindari kerumunan. Baik, kita langsung di soal yang pertama. Perhatikan baik-baik. Negara Indonesia pernah mengalami ancaman terhadap integrasi nasional pada tahun 1265 yang mana dikenal dengan istilah G30 SPKI. Nah, G30 SPKI pada peristiwa tersebut negara kita kehilangan beberapa jenderal yang dibunuh secara keji oleh PKI. Peristiwa tersebut merupakan salah satu ancaman di bidang ideologi karena opsi A, PKI ingin menguasai kekayaan alam Indonesia. B, PKI ingin menjajah negara Indonesia seperti halnya Belanda. C, PKI ingin menggantikan ideologi Pancasila sebagai ideologi komunis. Opsi Delta, PKI ingin merubah sistem pemerintahan negara Indonesia secara keseluruhan. Jawaban yang benar adalah, untuk tahu jawaban ini kita harus tahu apa itu G30 SPKI. G30 SPKI ini adalah gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. PKI adalah Partai Komunis Indonesia. Nah, kita sudah tahu artinya G30 SPKI ini, maka kita juga harus melihat sejarah masa lalu bangsa Indonesia. Kita telaah dari opsi per opsi. Kita lihat opsi A. PKI ingin menguasai kekuasaan alam Indonesia. Jawaban A ini sangat tidak tepat karena tidak di dalam sejarah masa lalu tidak ditemukan bahwasanya PKI ingin menguasai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Tidak ditemukan bukti baik secara dokumenter bahwasanya PKI ingin menguasai kekuasaan alam Indonesia. Artinya yang opsi B ini sangat salah. Yang kedua, PKI ingin menjajah negara Indonesia seperti halnya negara Belanda. Kita lihat di opsi B. Opsi B ini ditinjau secara historis atau sejarah masa lalu, tidak ditemukannya bahwasanya PKI ingin menjajah atau memperbudak tenaga-tenaga pribumi untuk dijadikan budak. Tidak ditemukan seperti itu. Jadi PKI hanya ingin mengajak mereka untuk menggantikan ideologinya, menggantikan ideologi negara yang sudah ada menjadi ideologi mereka, yaitu ideologi komunis. Jadi yang opsi B ini salah. Lalu kita telah di opsi yang Delta. PKI ingin merubah sistem pemerintahan negara Indonesia secara keseluruhan. Jika dilihat opsi Delta ini, pada kenyataan secara historis, jika dilihat dari historisnya, PKI waktu itu belum sampai menduduki suatu tatanan negara. PKI sudah ditumpas terlebih dahulu oleh pemerintah pada saat itu, oleh pemerintah pada zaman itu, yaitu pada zaman rezim Soeharto. Mereka ditumpas terlebih dahulu secara diam-diam. Nah, artinya apa? Opsi D ini tujuan mereka belum sampai tetapi sudah dihancurkan terlebih dahulu. Jadi yang opsi D ini terlalu jauh. Nah, jawabannya yang benar apa? Karena pertanyaannya ancaman ideologi, maka opsi yang
C ini PKI ingin merubah ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, ini merupakan opsi yang tepat. Jadi jawabannya yang C. Lanjut, soal nomor 2. Sistem politik luar negeri Indonesia adalah A. Pancasila, B. Liberal, C. Terpimpin, D. Konstitusional, opsi E. Bebas aktif. Jawabannya adalah jika ditanya tentang sistem politik luar negeri, ini mengandung arti bahwasanya bagaimana cara bangsa Indonesia dalam turut aktif menjalin komunikasi dengan negara lain. Ini maksud pertanyaannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita tinjau dari opsi per opsi. Kita opsi A, Pancasila. Pancasila ini bukan sistemnya, tapi Pancasila ini adalah pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila bisa dikatakan ideologi kita. Jadi tujuan kita yaitu Pancasila, bukan sistem politik luar negeri. Jadi opsi A ini salah. Kita lanjut ke B, liberal. Liberal ini mengandung makna kebebasan. Indonesia tidak menganut paham liberal. Jadi opsi B ini salah, kurang tepat. Kita lihat opsi C, terpimpin. Terpimpin ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan, bukan sistem politik luar negeri. Jadi opsi C ini sangat salah. Kita lihat opsi D, konstitusional. Konstitusional ini mengandung arti bahwasanya Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan secara sah. Nah, peraturan perundang-undangan yang sah itu disebut konstitusional. Jadi yang opsi D ini sangat salah. Kita lanjut, jawaban yang benar adalah opsi E, bebas aktif. Jadi dalam hal berkomunikasi dengan negara lain, menjalin hubungan dengan negara lain, negara kita menganut sistem politik bebas aktif. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita soal nomor 3. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dan menjalin persahabatan dengan negara-negara di dunia. Hal ini sesuai tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu kita lihat opsi A, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. B, mencerdaskan kehidupan bangsa. C, memajukan kesejahteraan umum. D, meningkatkan martabat bangsa. E, turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Jawabannya adalah, untuk tahu jawaban ini, kita harus tahu soalnya apa yang ditanyakan. Penekanan dalam soal ini bahwasanya tujuan nasional bangsa Indonesia dalam menjalin persahabatan dengan negara-negara di dunia. Garis bawahi, menjalin persahabatan dengan negara-negara dunia. Maka tujuan nasionalnya apa? Kalau opsi A, B, C, dan D ini adalah tujuan nasional bangsa Indonesia yang berkaitan dengan urusan dalam negeri, bukan urusan luar negeri. Kalau yang pertanyaan ini kan mengandung bahwasanya menjalin persahabatan dengan negara-negara dunia, ini termasuk urusan bangsa Indonesia dalam hal luar negeri, maksudnya secara eksternal, bukan internal. Maka jawaban A, B, C, D ini sangat salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E, turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Kita lanjut. Soal yang keempat, subjek utama dalam hukum dan hubungan internasional adalah A, kepala negara, B, pemerintah, C, departemen luar negeri, D, negara, E, pengusaha. Jawabannya adalah
kita lihat dari pertanyaannya, subjek utama dalam hukum dan hubungan internasional. Jadi pelaku utamanya siapa? Nah, kalau A, B, C ini merupakan suatu pimpinan, bukan suatu organisasi. Kepala negara itu merupakan suatu pimpinan atau secara pimpinan dalam suatu organisasi yang sah, yang diatur dalam undang-undang. Kepala negara jelas, bukan. Pemerintah, bukan. Jabatan luar negeri ini merupakan opsi C, ini merupakan suatu lembaga negara, jadi bukan subjek utamanya. Lalu kita lihat pengusaha. Pengusaha ini merupakan pihak swasta, jadi jawaban pengusaha ini sangat salah. Jadi pengusaha tidak ada kaitannya dalam hal hubungan internasional. Lalu siapa subjek utamanya? Yang pasti jawabannya adalah negara, karena di dalam negara terdapat kepala negara, pemerintah, dan departemen luar negeri. Jadi negara ketika melakukan hubungan dengan negara lain, misal negara Indonesia berhubungan dengan negara B, maka tadi kepala negara, pemerintah, dan menteri luar negeri ini merupakan bersatu dalam wadah untuk menjalin hubungan internasional. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang D, yaitu negara. Kita lanjut. Hubungan antar negara yang satu dengan yang lainnya dalam pergaulan internasional disebut A. Hubungan antar individu, B. Hubungan antar kelompok, C. Hubungan antar negara, D. Hubungan antar golongan, E. Hubungan antar masyarakat. Jawaban ini jelas yang pasti adalah hubungan antar negara, karena yang perlu digarisbawahi adalah dalam pergaulan internasional. Jadi kalau dalam pergaulan internasional itu hubungannya pasti antara negara dengan negara. Ya, sekian video pembahasan singkat kali ini. Terima kasih. Jika ada yang salah bisa dituliskan di komentar. Pak Iman tunggu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.